Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, di siang hari ini kita akan meneruskan kajian kitab hadis, kitab Sahih Hadis Bukhari, kitab klasik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu, dan mudah-mudahan hari ini saya, Anda semua yang mendengarkan, yang menonton video ini mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dalam kehidupan kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan umur kita, keberkahan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekarang kita telah mencapai atau mengkaji bab yang ketiga dari kitab hadis Sahih Bukhari, yaitu yang menerangkan tentang babul iman, bab keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Imani, kitab iman, kitab menerangkan iman. Babul imani utawi iki iku bab nerangaken iman wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang keyakinan, tentang keimanan, dan menerangkan juga tentang hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dan jenengaken apa ala Islam ala khamsin ing atase perkara 5. Tegaknya Islam itu di atas 5 dasar, 5 pondasi. Berdirinya Islam itu di atas 5 pondasi, atau 5 rukun, atau 5 dasar. Wa huwa utai khamsun utai 5 iku qaulun rupa pengucap, wa fi'lun lan rupa penggawe. 5 dasar sebagai dasar Islam atau rukun Islam itu sebagian berupa perkataan dan sebagian lagi berupa perbuatan. Yang berupa perkataan adalah rukun yang pertama, yakni membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun atau dasar yang kedua, yakni sholat 5 waktu. Di dalam sholat itu sebagian berupa perkataan dan sebagian lagi berupa perbuatan. Kemudian yang berupa perbuatan di antara 5 dasar, 5 pondasi Islam adalah memberikan zakat. Memberikan zakat itu pada hakikatnya yang ditasarufkan adalah berupa harta, namun dalam pencarian harta, dalam mendapatkan harta adalah dengan perbuatan. Maka zakat termasuk
dalam kategori perbuatan. Pada hakikatnya adalah mengeluarkan harta yang dimiliki sesuai dengan ukuran atau nisabnya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan perbuatan, yakni perbuatan perut. Jadi berpuasa Ramadan adalah dasar atau rukun Islam berupa perbuatan, yakni perbuatan perut, anggota badan berupa perut. Kemudian yang kelima, dari dasar Islam atau rukun Islam ataupun dasi Islam adalah berhaji. Maka ini jelas di dalam perbuatan haji ada yang sebahasa perbuatan, juga ada yang bahasa rukun, ada yang bahasa perkataan atau ucapan. Tapi kebanyakan di dalam berhaji adalah berupa perbuatan. Wa yazidu lan tambah apa iman, wa yang kusulan sudok kurang apa iman. Kalau kita menerangkan, menjelaskan tentang iman, bahwa iman ini boleh jadi bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kemudian dari mana kita melihat, mengetahui bahwa keimanan kita ini berkurang atau bertambah? Ketika kita semangat di dalam ibadah, ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan, maka keimanan kita itu bertanda bertambah. Tetapi ketika kita malas beribadah, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas di dalam berbuat kebaikan, malah di dalam berbuat kesolehan, maka pertanda keimanan kita itu berkurang. Jadi tampak bertambah dan tampak pula berkurang bila kita mengerjakan ibadah, itu bertanda tambah keimanan kita. Apabila kita malas beribadah, maka jelas keimanan kita itu yang terjadi adalah berkurang. Qala Allah Ta'ala, qala husnindika sapa Allah, Gusti Allah Ta'ala maulu Allah. Liasdatu terapun tambah sapa mukminun imanan ing iman, ma'a imanihim sertane keimanane mukminun. Jadi Allah dalam firman-Nya ini menerangkan bahwa Allah menghendaki kepada orang-orang yang beriman agar supaya keimanan mereka itu bertambah di atas keimanan yang ada. Jadi Allah menginginkan kita agar supaya keimanan kita ini bertambah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun berupa larangan. Maka dengan cara itu Allah akan menambah keimanan kita. Wa zidna lan nambahi sapa ingsun hum ing mukminun, hum ing huda hum mutadun, hudan ing pitutu. Wa zidna hum lan nambahi sapa ingsun hum ing mutadun, hudan ing pitutu. Juga Allah akan atau berkehendak menambah hidayah bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Jadi Allah menginginkan atau Allah menjanjikan akan ditambah keimanan orang-orang yang telah beriman. Juga Allah menjanjikan akan ditambah hidayahnya bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya agar supaya keimanan kita ini bisa bertambah atau ditambah oleh Allah? Juga hidayah kita yang telah diberikan oleh Allah pada kita agar supaya ditambah oleh Allah. Caranya adalah dengan menjaga, memelihara keimanan dan hidayah kita dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa.
dari pelanggaran syariat, ajaran dan ketentuan agama, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dengan cara itu keimanan kita yang ada, hidayah kita yang ada, kedua-duanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu lan nambahi sapa Allah alladzina ing wong akeh itadau kang wis oleh pitutuh sapa alladzina hudan ing pitutuh. Jadi dengan nada yang sama, irama yang sama, maksud yang sama, cuma lafalnya yang berbeda. Maksudnya adalah juga Allah akan menambah bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji Allah, manakala hidayah kita, keimanan kita bisa mampu menjaga sebaik-baiknya dari apa? Dari kemaksiatan, dari dosa, dari kemusyrikan, dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari menyekutukan Dia, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari membuat tandingan, menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, di luar dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musyrik. Maka ketika kita itu menjaga dari kesyirikan seperti itu, maka keimanan kita, keyakinan kita dan hidayah kita yang telah diberikan oleh Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina lan utai wong akeh, walladzina wong akeh itadau kang wis oleh pitutuh sapa ladzina zadahum mongko nambahi sapa Allah ing ladzina hudan ing pitutuh, wa atahum lan paring sapa Allah ing ladzina taqwahum ing ketakwaane ladzina. Allah akan menjanji, Allah akan memberi jaminan, akan menambah hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan Allah akan memberikan kepada mereka juga ketakwaan. Jadi hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Allah akan menambah apabila kita mampu menjaga hidayah itu dari kesyirikan. Kemudian Allah juga akan memberikan kepada kita rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murkanya, takut akan jauh dari rahmatnya, takut akan tidak diampuni dosa-dosa kita, takut dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takwa ini akan ditambah dari dalam hati kita. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah bebarengan dengan ditambahkannya juga hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu memelihara, menjaga hidayah itu dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, terutama perbuatan-perbuatan berupa dosa-dosa besar seperti zina, membunuh, dan melakukan persekutuan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdada lan nambahi wa yazdada lan nambahi sapa Allah alladzina wa yazdadu lan nambahi sapa Allah alladzina wa akeh amanu kang padha iman sapa alladzina imanan ing iman. Nada yang sama Allah juga akan menambah keimanan orang-orang yang telah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama apabila mampu menjaga keimanan dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, agar supaya keimanan kita yang ada, yang telah diberikan oleh Allah, hidayah kita yang telah diberikan oleh Allah, intinya cara memeliharanya adalah memelihara dari perbuatan maksiat dan dosa, terutama dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya adalah membunuh, berzina, dan
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi kita harus mampu menjaga kedua-dua ini, iman dan hidayah, agar supaya keduanya ditambah oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dari perbuatan dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa besar. Wa quluhu lan dawi Allah Subhanahu wa taala, ayyukum untawi endi-endi nira kabeh yasdad nazathu kang nambahi ing ayyukum apa hadhihi iki ayat imanan ing iman. Fa amal ladina moko anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina fasadathum mongko nambahi ing ladina fasadathum mongko nambahi apa ayat ing ladina imanan ing iman. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, ayyukum zadathu hadhihi imanan. Mana di antara kalian yang dengan ayat ini iman mereka bertambah? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat manusia ketika ayat-ayat Allah dibacakan, mana keimanannya yang bertambah dan mana yang tidak. Orang-orang yang beriman dan semakin kuat imannya dan dijamin ada harapan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manakala dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan gemetarlah hatinya. Maka keimanan orang semacam ini, orang seperti ini adalah menandakan keimanannya semakin kuat, semakin bertambah dan terus bertambah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanannya semakin bertambah, semakin bertambah. Di antara kita mana orang seperti itu? Wallahu alam, hanya kita tahu ya sendiri, hanya Allah yang tahu. Dan kita yang bisa merasakannya, apakah keimanan kita itu ditambah oleh Allah, bertambah atau justru sebaliknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah dibacakan, maka hati kita takut, hati kita bergetar, maka itu bertanda keimanan kita bertambah dengan ayat-ayat Allah yang telah dibacakan kepada kita. Wa quluhu utai pengertian Allah jalla kang wa agung apa zikruhu sebutani Allah. Fakhshawhum mongko wati sira ing mukminun fazadahum mongko nabai sapa Allah ing mukminun imanan ing imani. Maka kita hendaknya takut kepada orang-orang yang beriman, menghormati orang-orang yang beriman, berharap seperti orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang telah beriman itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala atas keimanannya. Maka orang-orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman. Di antara umat manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang beriman, kemudian disertakan perbuatan soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah manusia yang sangat dekat kepada Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Maka takutlah kita kepada orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang menjadi harapan keinginan Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wakhshawhum, takutlah kita kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berharaplah kita seperti mereka, karena mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling diharapkan akan mendapatkan rahmat, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa quluhu ta'ala lan pangentikane Allah taala, wa ma zada lan ora nambah
sapa Allah hum ing nas illa kejaba nambah imanan ing iman wa tasliman lan keselamatan. Allah tidak akan menambah orang-orang yang beriman atas keimanannya kecuali akan ditambah juga keselamatan. Artinya Allah akan menambah keimanan orang-orang yang telah diberikan keimanan oleh Allah. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditambah keimanannya, tapi akan diberi juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah beriman, orang yang menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perkara yang gaib Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menambah keimanannya, semakin kuat keimanannya, juga dia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksaan Allah, selamat dari dahsyatnya mahsyar, selamat dari hiruk pikuknya pengadilan Allah, hari penghitungan Allah, hari timbangan. Selamat dari kesemuanya itu orang-orang yang beriman, dan ditambah juga keimanan oleh Allah disertai perbuatan soleh, akan ditambah keimanannya, dan juga akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan baik di dunia maupun keselamatan di akhirat kelak. Walhamdu utai demen fillahi karena Allah, wal waqtu lan bentu fillahi karena Allah iku minal imani, setengah saking iman. Kemudian kalau kita ingin mengetahui keimanan kita bertambah atau tidak, di atas tadi sudah saya sampaikan, sudah terangkan bahwa keimanan kita akan bertambah apabila kita beribadah, bertambah semangat ibadah. Dan ketika kita malas beribadah, tidak beribadah, maka keimanan kita itu berkurang. Di sini juga tanda-tanda iman seorang adalah bila kita mencintai, menyukai seorang karena Allah, atau benci kepada seorang karena Allah, maka itu tanda-tanda di dalam diri kita ada keimanan, ada kepercayaan, ada keyakinan, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah, sayang karena Allah, tidak sayang karena Allah, suka karena Allah, tidak suka karena Allah, bahwa itu bertanda di dalam diri kita ada keimanan, ada kepercayaan, ada iman yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha agar supaya keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga dari kemaksiatan dan dosa. Semoga ada manfaat dan barokah pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.